Surat yang pertama yang dibacakan adalah surat Al-Fatihah, artinya pembukaan, terdiri dari 7 ayat. 1, 2, 3. Surat yang kedua yaitu surat Al-Adiyat, terdiri dari 11 ayat. 1, 2, 3. Surat selanjutnya yaitu surat Al-Insyirah, yang artinya kelapangan dada, terdiri dari 8 ayat. 1, 2, 3. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran secara hafalan ya dari teman-teman kita dari santri TPQ Anur. Teman-teman boleh duduk dulu? Ya, boleh duduk sayang. Ya, duduk dulu. Berikutnya akan dibacakan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Rima Istiqomah yang akan membacakan surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135. Waktu dipersilakan. Maaf, memori Anda tidak cukup.
Hapus ngono kuwi. Ya mau. Memorinya. Piro? Berapa? Orang sangat nomor internal. Nomor sangat nomor mati. Kan ngirit. Ngirit. Iki kalian iki terus tok ngene. Nek sekali memori gede-gede lah gue iklan nek ra gede ra cetong ora Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan dari teman-teman TPA Masjid Anur. Turunnya langsung masuk ke masjid atau ikut mama boleh? Ya, ikut mama boleh. Ya, boleh mbak-mbak masuk masjid? Ya. Gelas panas. Masya Allah, tabarakallah. Semoga teman-teman kita jadi anak yang solih-solihah pastinya. Halalnya tempat kehidupan. Ikrar halal bihalal. Ikrar halal bihalal. Kami keluarga besar Perum Citra Guanan menyampaikan satu, selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Semoga Allah menerima ibadah kita. Semoga Allah menerima ibadah kita. Semoga kita kembali ke dalam kesucian. Semoga kita kembali ke dalam kesucian.
Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. 2. Kami keluarga besar Perum Citra Guanan Kami keluarga besar Perum Citra Guanan berlapang dada mengakui kesalahan, berlapang dada mengakui kesalahan, khilaf dan dosa, dan kita secara ikhlas berikrar halal bihalal, baik antara yang muda dengan yang tua, saling memberi maaf dan meminta maaf. Semoga Allah memberi ridho atas langkah kita ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung dari sambung lemes dapat badan itu sambung medal kedoyan kalau ulangi di Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana syuhudan wal ma'ruf bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu khalaqal insan amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasulullah berpesan, Kanjeng Nabi dawuh, dan marilah kita menjadi abdinya Allah yang saling bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan Allah tadi juga berfirman dalam Al-Quran, saya bacakan tadi, sudah sering didengar waktu Ramadan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Pada ayat yang kedua saya bacakan di surat yang lain, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernafas pasti akan menghadapi mati. Jadi halal bihalal pada malam hari ini, mohon izin kita akan sangkut pautkan dengan kematian. Kok jadi mati ini, gandeng rumah ini cedak makam ini Pak. Baik, ingkang sepindah, ingkang yang pertama yang kami hormati, penghormatan para sesepuh, para bini sepuh perumahan Citra Guanan di Pak Sanjaya. Masya Allah, luar biasa. Dan yang saya hormati juga Bapak para pengurus lingkungan, sudah jadi satu RT Bapak. Semoga nanti jadi satu RT. Dan juga yang kami hormati ibu-ibu sekalian, di sini saya lihat banyak ustadz-ustadzah, kok tidak ngundang ustadzah dari luar gini. Saya lihat banyak, masya Allah, pendidikan TPA-nya kayaknya luar biasa nih tadi dari momen yang tadi terlihat. Dan juga yang kita cintai, para anak-anak yang luar biasa, anak-anak hebat. Assalamualaikum anak-anak. Masya Allah. Panjenengan semua bisa bersyukur Bapak Ibu, karena anak-anak ini sudah terlihat tadi dari doa, dari apa itu, masya Allah. Ini ciri-ciri anak-anak beriman. Panjenengan bisa lega. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Inilah mereka para generasi muda yang beriman kepada Rabbnya
ketika mereka beriman kepada Rabbnya, fa insya Allah Allah akan berikan tambahan petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk untuk kehidupan. Kehidupan itu butuh petunjuk, betul Bapak Ibu? Petunjuk. Perjalanan kita juga ada kan, belok kanan, belok kiri, di sini dilarang, di sana perboden kan gitu ya. Lampu merah, kuning, hijau, semua butuh petunjuk. Baik, Bapak Ibu sekalian, sini saya ngenteni guru saya, beliau Ustadz Supodaryanto yang pada hari ini, sejak hari Jumat, nggak enak badan. Nah, di saat ini saya sebetulnya bukan Ustadz ya, cuma ngajar di sekolah Islam jadi dipanggil Ustadz. Padahal ngajarnya PKM Pak, bukan agama Pak, Pancasila dan keluarga negara. Oke, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak remaja dan semuanya putra putri, remaja remaji, anak-anak ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan mengumpulkan kita semuanya berkumpul pada malam hari ini, semuanya berkumpul dalam keadaan hidup. Yang pertama, moga silakan ditengok bu kanan kirinya hidup betul Bapak. Mohon maaf saya tidak bercanda. Kita perlu bersyukur yang pertama adalah nikmat hidup karena ada yang sudah tidak hidup. Leres? Bapak Ibu saya mau tanya, siapa yang pernah punya teman SD, temannya ada yang sudah meninggal, angkat tangan. Loh, ada. Saya mau tanya Bapak Ibu yang punya teman SMP, teman SMP-nya sudah meninggal, angkat tangan. Loh, ada. Teman SMA, teman SMA-nya sudah meninggal, angkat tangan. Loh, ada. Ibu kok ngacung terus, temannya mati semua tuh. Oh ya, kasihan. Temannya tinggal di sini dia. Teman kuliah ada yang sudah meninggal, angkat tangan. Ada juga. Panjenengan masih diparingi gesang, masih diparingi hidup, syukur alhamdulillah. Remen apa remen? Nek mboten remen saya sudah target teng malaikat. Saya rencana mati besok sore, enggak apa-apa. Tapi kalau Allah belum mengizinkan kan belum juga. Gitu. Di Purwokerto tetangga kakek saya di belakang sekolah SLB Cikebrok Purwokerto 4 kali percobaan bunuh diri, minum baygon, minum ini, minum itu, nggak mati 4 kali. Yang didapat apa? Malu Pak. Kalau Allah tidak berkehendak, izin apa izin? Leres apa leres? Pertama kita bersyukur pada Allah karena diberi kesempatan berkumpul dalam keadaan. Yang kedua Bapak Ibu dan Mas-mas sekalian, Bapak sekalian, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu yang telah mengumpulkan kita semuanya pada hari dalam keadaan hidup sudah tadi yang pertama. Yang kedua iman. Karena piantun iman itu sehat nggak sehat syukur alhamdulillah. Dalam hadisnya kalau lagi sakit itu berarti lagi dikurangi dosa-dosa. Saya serak-serak sedikit, masuk angin sedikit, minum tolak angin ini lagi dikurangi dosa-dosa. Alhamdulillah. Gitu kan? Sekalian ngasuh. Nih Pak. Tapi kalau kita nggak beriman, sakit sedikit wae, awake diomel-omel, bahasa Jermani, mohon maaf, dipisu-pisu gitu kan? Orang enak memes kalau padahal awake dhewe. Leres. Maka syukur yang kedua dalam keadaan iman. Orang beriman itu tahu yang namanya kekeluargaan, berkeluarga, ukhuwah begini diperlukan. Karena apa? Karena manusia itu makhluk sosial. Gitu? Punya tetangga, punya keluarga terdekat itu namanya tetangga. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Juga ditekankan juga oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir fatakrim jaro. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Tetangganya itu ya semua tetangga. Enggak disebut muslim atau bukan, semua tetangga. Non-muslim, muslim, semua manusia tetangga. Ya, diperintahkan oleh Allah. Dalam ayat itu disejajarkan. Setelah kalimat apa? Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormatilah tetangganya. Karena tetangga adalah saudara terdekat. Wah, ya. Syukur alhamdulillah yang ketiga kita ucapkan kepada Allah Subhanahu. Karena pada malam hari ini kita semua dikumpulkan dalam keadaan sehat. Itu salah. Hidup sudah yang pertama, yang kedua iman, yang ketiga sehat. Syukur alhamdulillah. Bapak Ibu sehat? Mas Mbak sehat? Hai anak-anak, halo. Hai, sehat semuanya? Tapi lihat musim banjir itu, kadang panas, kadang hujan. Sekarang hujan, besok panas, begitu.
Maka kalau ada yang sakit-sakit ya kita doakan. Kita doakan bersama-sama, kita amini saudara-saudara kita terdekat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana, semoga yang sedang sakit flu-flunya cepat hilang. Yang keras, ya Allah ya Rabbana, semoga yang sakit pilek-pileknya cepat hilang. Semoga yang sedang sakit demam-demamnya cepat hilang. Semoga yang sedang sakit mata-matanya cepat hilang sakitnya ya, bukan matanya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah panjenengan semua dikumpulkan dan kita semua pada hari ini. Halal itu adalah momen yang luar biasa. Saya mau tanya, Bapak Ibu bisa sampai sini karena apa? Diundang sama pengurus? Orang penak kalau tonggo? Pekewuh gitu. Jangan males enak turun. 3 minggu nih. Atau kenapa Bapak Ibu? Apapun alasan panjenengan dan kita semua, kalau kita tidak diizinkan oleh Allah sampai nggak ke tempat ini, dugi betul? Maka alasan yang paling utama adalah Allah mengizinkan panjenengan semua di sini. Karena apa? Karena Allah senang melihat manusia-manusia saling bersaudara dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai latar belakang agama, kepercayaan, suku, kemudian apalagi kota kelahiran, profesi. Betul? Seperti Rasulullah contohkan di kota Madinah, berkumpul bersama-sama Bani Khosraj, Bani Aus, Yahudi, Nasrani, semuanya kumpul jadi satu, membuat sebuah piagam namanya Piagam Madinah. Pasal pertamanya ka'annasu umatan wahidah, kita ini adalah umat manusia yang satu. Islam itu tidak eksklusif, tapi semuanya bareng-bareng. Itu yang dicontohkan sama Nabi dan ajaran Rasulullah, dan juga merupakan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pasal pertama itu ka'annasu umatan wahidah itu adalah dari Al-Quran. Ini umat manusia yang satu sama. Jadi panjenengan berkumpul di sini bisa akrab, ini bukan sembarangan. Tidak semua dengan pirsanya, tidak semua lingkungan bisa mengatakan hal halal. Betul? Betul. Jadi panjenengan semua Bapak Ibu itu orang-orang yang hebat. Karena panjenengan semua orang yang hebat, tolong tangan kanannya semua ke atas. Bapak ke atas semua Pak. Ibu ke atas semua, anak-anak ke atas. Tempelkan di pundak temannya sebelah kanan, bilang kamu hebat. Tepuk-tepuk. Sebelah kanan, dia sebelah kanan. Sekarang tangan kiri. Tempel di pundak sebelah kiri, bilang kamu juga hebat. Iya. Ini sudah jadi saudara, tetangga ibu ya, kamu saudara terdekat. Kakak kandung jenengan, adik kandung jenengan di mana? Di sana-sana kan? Jauh kan? Oh ini udah jadi saudara semuanya di sini. Bapak Ibu sekalian, kita sudah diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan kemarin. Kita lihat semuanya wajah-wajahnya luar biasa. Walaupun jam sudah menunjukkan pukul 9 kurang 40 menit, tapi wajah-wajahnya masih terlihat ngantuk. Seperti yang bisa mengerti dia. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, alhamdulillah kita telah melewati Ramadan. Pengembangan manusia untuk mengatur nafsnya, mengatur kemauannya, mengatur solidaritasnya, mengatur persaudaraannya. Betul apa betul? Kemudian mengatur juga pengakuan dosanya kepada Allah, bermuhasabah, mengaca ya. Kalau orang Jawa bilang wening, tentang diri, kemudian oh ya Allah, istighfar atas kesalahanku segala macam. Maka ada Idul Fitri. Diharapkan kita kembali ke Fitri sudah seperti bayi-bayi lagi. Moga-moga kemarin ada yang ketemu dengan malaikat-malaikat yang melaporkan kepada Allah, ini nih istighfarnya beneran ya Allah, ini nih sholat taubatnya beneran ya Allah. Maka jadi 0. Kalau sudah jadi 0, ke depan mau kita kotori apa mau kita bersihkan secara rutin Bapak Ibu? Kita bersihkan secara rutin. Kenapa begitu? Ya sayang kemarin sudah bersih. Caranya bagaimana? Caranya dengan tuntunan agama. Agama apapun mengajarkan kebaikan. Kalau di Islam disabuni setiap 5 waktu. Oke? Jadi yang namanya dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan itu menghilangkan dosa. Kita minta maaf sama Allah atas kesalahan kita kepada Allah, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, kepada anak cucu kita, pada istri kita. Maka Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita harusnya bersemangat terus ketika sudah melewati Idul Fitri. Dengan apa? Dengan ibadah kita. Terus kemudian apalagi?
seperti Rasulullah diturunkan untuk memperbaiki attitude-nya manusia. Makarimul akhlak, Rasulullah diturunkan untuk memperbaiki akhlak manusia, attitude-nya manusia, habitnya manusia, bahasa Jermannya lakune menungso. Itu supaya digandani. Kepada siapa? Laku kepada Gusti Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, laku kepada saudara, tetangga dan yang lain. Caranya bagaimana? Caranya pertama, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum, telah aku utus, seperti aku telah utus darimu seseorang dari jenismu. Maksudnya jenis manusia sama-sama. Rasulullah kan manusia ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Pertama, yatlu alaikum ayatina, yang membacakan ayat-ayatku, membacakan panduan-panduan kehidupan berupa firman-firman Tuhan, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yusakkikum, dan yang menjernihkan jiwamu. Dengan apa cara menjernihkan jiwa? Saling maaf memaafkan, memperbanyak istighfar, bersedekah, sholat taubat, banyak caranya. Wa yusakikum. Yang ketiga, wa yu'alimul kitab wal hikmah, dan yang mengajarkan isi dari kitab-kitab suci dan hikmah-hikmah yang ada. Hikmah-hikmah itu ada di jalan para nabi, sahabat nabi, penerus nabi, para ulama, umaro ya, kemudian wali ya kan, para kiai-kiai, para habaib, para orang-orang soleh, bahkan tetangga-tetangga kita dan diri kita sendiri. Ada hikmah dalam setiap kehidupan. Betul apa betul? Jadi Bapak Ibu, ini semuanya sebetulnya untuk apa sih? Allah sebetulnya sayang sekali sama kita. Supaya apa? Supaya kita selamat. Selamat di mana? Kehidupan. Kehidupan mana? Kehidupan mana Bapak Ibu? Dunia dan kehidupan akhirat. mana? Akhirat, Dunia dunia. dan akhirat. Kehidupan itu ada berapa? Ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Di tengahnya ada enggak? Bapak Ibu, saya mau cerita, sudah saya share di Instagram saya 1 tahun kemarin. Yang mau melihat bisa juga dicari di internet. Bapak Ibu saya kira sudah melihat internet semua. 3 cerita tentang makam. Tentang apa? Gandeng mau Sanjaya bilang sebelum makam saya jadi ingat makam. Ingat ada cerita di internet, saya bukan model-model, ini cerita beneran ya Bapak Ibu. Bisa di-search, habis ini langsung di-search. 3 cerita. Cerita pertama, jenengan search silakan. Perangkat desa Kabupaten Bogor ya akan memindahkan makam sejumlah 30-an makam di sisi pinggir dipindah ke sisi dalam karena untuk perluasan jalan. Dari 30-an makam 11 makam jasadnya utuh. Jasadnya apa? Padahal sudah meninggal berpuluh-puluh tahun. Setelah ditelusuri ahli warisnya, namanya, dan kemudian diceritakan, niku sinten bu? Niku piyantune saya sangat kalih tonggo, murah senyum, ringan tangan, menolong sama saudara, sedekahnya banyak, rajin ke masjid. Masya Allah. 11 makam. Yang lainnya bu, silakan lihat internet. Nah, kalau ngapus ini Pak Sanjaya kan marah itu diurau nang internet. Jangan sekarang, nanti aja Pak, nanti aja. Kalau nggak salah itu Metro TV yang menyiapkan, kalau nggak salah. Saya sebutkan. Yang kedua, ada cerita kalau tidak salah ini SCTV. Sebuah keluarga besar ingin memindahkan satu makam keluarganya, putri muslimah, dipindahkan dari pemakaman umum ke pemakaman keluarga. 20-an tahun sudah meninggal. Digali itu makam, setelah digali dibuka, jasadnya masih dalam keadaan utuh, kafannya utuh, wajahnya berseri-seri tersenyum. Masya Allah, ada bulan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri 2 meter televisi yang menyiarkan. Nah kan saya juga cerita SCTV yang menyiarkan. Tapi bisa dilihat di internet Pak. Oh sudah saya angkut di Instagram saya. Ada apa? Ada. Cerita yang ketiga. Nah ini kebetulan searchingnya harus pakai Biluhatil Arabiyah. Ustazah. Ini pemuda Mesir. Nggak tahu, belum nemu yang Indonesia. Sekarang di internet Bapak Ibu bisa temukan banyak hal. CCTV itu menangkap banyak hal. Ada mbah-mbah dorong gerobak mau diterabrak sopir tronton. Tahu-tahu ada cahaya, mbah itu pindah ke sini.
Nah kita kan menduga-duga ya, jangan-jangan malaikat kan itu ya. Apalagi apa belinya fotografer kan enggak. Jadi kan lihat di CCTV banyak. Saya kembali ke tadi, seorang pemuda di Mesir meninggal dunia, jasadnya keadaan utuh, kemudian dikuburkan. Bapaknya setelah 7 jam khawatir, rasanya was-was, kok pengen melakukan otopsi ya. Kemudian bilang, saya pengen otopsi ya saya. Jasadnya itu kemungkinan sakit atau kecelakaan, tapi ya utuh dalam arti kalau kecelakaan tidak hancur. Baru 7 jam. Berapa jam Pak? Berapa jam Bu? Oh ya masih belum ngantuk. 7 jam. Dibuka jenazahnya. Rambutnya yang tadinya berwarna hitam berubah menjadi merah kekuning-kuningan kayak rambut jagung. Matanya yang tadinya biasa mencodot di bahasa Jawa pas Indonesia ini. Melotot. Melotot bisa. Bahasa Indonesia apa? Oh melotot bahasa Indonesia. Oh melotot cuma gini nempel Pak, agak keluar sedikit Pak. Ngabet dulu bahasanya Sri Mulan. Agak keluar sedikit Pak. Hidungnya bengkok. Dari lubang hidungnya keluar sedikit, you know that likes this, I'm ugly, you know that this. But the color is not green, black with red. Yes, bahasa Inggrisnya begitu ya. Mohon maaf seperti ingus tapi bukan hijau, merah. Ini pipinya lebam, menceng. Nah dari 3 cerita ini kan kita tetap menutup Allah walam bisawab itu ada apa di dalam. Kita nggak tahu, nggak harus apa boleh. Tapi ada perbedaan dengan jenazah lain Bapak Ibu. Panjenengan bisa lihat dengan ini kisah nyata. Ini bukan kisah-kisah sinetron di Indo. Oh langganan kafe. Bukan. Beneran itu. Saya juga takjub, makanya saya angkat di Instagram saya. Kok isu ini? Allah mungkin tidak menunjukkan pada semua kasus. Tapi pada kasus-kasus tertentu termasuk 3 kasus itu. Ternyata Bapak Ibu kita akhirnya meraba-raba. Gek, ojo, jangan-jangan memang benar apa yang disampaikan para ustaz, para guru agama di sekolah kita dulu. Kan? Bahwa yang namanya di alam kubur itu bukan mati kita, ada kehidupan di sana. Dan kehidupan di alam kubur itu ada 2 saja. Yang pertama adalah nikmat kubur, yang kedua adalah Siksa kubur. Siksa. Walau orang bisa, kita nggak tahu. Kita butuh walau orang bisa, Allah yang maha. Tapi dari itu aja kita kan jujur. Maka Allah sebetulnya ingin menyelamatkan kita dengan berbagai tuntunannya. Ada lampu merah, hijau dan kuning. Ada yang dilarang. Ada yang hati-hati terhadap ini syubhat. Ada yang hijau, halal, boleh silakan lakukan. Karena kan seperti lalu lintas, ada tanjakan ya dikasih hati-hati, tanjakan licin, kan begitu? Tidak dibiarin sama Allah. Tuntunannya itu ada di kitab suci, semua kitab suci sama. Maka kalau kita sudah disayang sama Allah, ada tuntunan, atau tuntunannya akan kita biarkan saja, atau kita akan indahkan dan coba kita. Karena Islam itu adalah agama amal. Kita amalkan apa yang Allah tuntut, apa yang Nabi Muhammad contohkan, nah insya Allah kita akan damai. Contoh Nabi sudah berkata tadi, berfirman tadi, hormatilah tetanggamu. Loh kan enak hidup sama tetangga, nggak memandang agama itu. Muslim kan enak. Gak nek perang sama tetangga apa enak dengan pulang kerja pagi. Gitu. Karena turu ribut mana karo tengah enak banget. Nek urip teng alas dhewean dibutuh enak ugi. Ternyata tapi kalau saling menghormati, enak ya sudah varietas ini. Itu baru senyum, belum tolong menolong, belum saling memberi, kan begitu aja. Tujuh ibu kata Nabi Muhammad, saling berilah kalian supaya saling cinta. Bu ini bikin sop, mak aku gawe sop, besoknya balas, aku gawe kacang hijau, enak banget. Bapak ini juga, ya aku dua kutu pak, bisa orang pakai apa ini ganti, gonjeng dengan wae, kok mak turun, aku terbuku, ini saya apa seperti misal begitu aja. Enak gitu. Masya Allah luar biasa. Bapak ibu sekalian, halal bihalal ini tadi sudah ada ikrar halal bihalal belum bapak? Sudah saling memaafkan nih. Bapak ibu sudah ridho,
itu ada dosa-dosa di antara panjenengan dan kita semua sudah rubah. Besok bikin lagi ya. Apanya? Dosanya atau maaf-maafannya atau apanya? Penjagaannya. Kita bikin nggak mudah. Si ngomong gini ini ya nggak bisa juga. Masya Allah kita bisa. Nggak apa-apa. Anak-anak biasa. Ngantuk ya mungkin. Betul apa-apa. Ya supaya yang ngantuk pada mulai malah. Terima kasih Dek, saya malah terima kasih. Jadi yang lain ada fokus nih. Ya. Baik, semuanya kembali tatap mata Anda. Nggak bisa balik ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Allah sudah mengasih tuntunan, ya. Kanjeng Nabi sudah ngasih tuntunan. Mari kita ittiba ila Rasul, mengikuti jejak Rasul. Penak beragama tuh penak, harusnya sing angel-angel, harusnya sing abot-abot gitu. Wayahe dolan-dolan, wayahe nyambut gawe, wayahe sholat sing abot napa nih Pak? Iya kan? Sholat dari takbiratul ihram, sujud, rukuk. Abot ngendi misalnya kita ngangkat beras 60 kilo, jalan 3 kilo, berat mana sama sholat? Enteng gak Pak? Oh enteng. Tapi masalah kadang-kadang ada ya lagi. Ya saling mengingatkan aja. Sik, baru kita duduk, dolanan manut terkait sholat sik. Rampung gitu aja. Kayak guru kita semua di YouTube itu sering buka aja Gus Bahar itu Pak, enteng banget. Berislam itu rasa sing abot-abot kan. Ayo. Waya itu tutup, waya ngopi-ngopi, waya guyon karo istri anak bojo, guyon udah gitu aja. Dan nyari apa lagi? Kan kita nyari kedamaian. Gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa saling menyayangi semuanya, bisa menjadi rahmat bagi semua orang. Itu visi misi yang Allah titipkan dalam agama ini. Dalam semua agama juga begitu. Dalam agama Islam dikatakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bahkan kepada hewan, burung segala macam diajari sama Rasulullah. Sayang kucing, sayang apa saja. Semua itu akan kita mulai setelah kita halal tadi kan. Nggih, hati-hati aku untuk kecil nek karo tanggo bab iki. Misalnya begitu. Karo konco kantor sama teman kantor udah ini emosi bab iki besok lahan. Kemarin kan Ramadan sudah latihan, nggak cuma nahan makan, tapi juga nahan emosi dan nahan yang lainnya, gitu. Jadi untuk apa semuanya itu? Supaya kita selamat, karena perjalanan kita belum selesai, Bapak Ibu. Perjalanan kehidupan itu ada 3, kehidupan di alam dunia, kehidupan di alam akhirat, kehidupan di alam tengahnya tadi apa? Alam barzah, dalam kubur. Nah, kenapa ayam itu nggak mau dekat-dekat makam, Bang Brisani? Karena ada frekuensi tinggi. Dengar sesuatu dia nggak kuat. Sesuatu yang kita tidak lihat bukan berarti tidak ada. Betul apa betul? Kalau ada sepoi-sepoi, Bapak di situ rasanya sepoi-sepoi. Ada apa itu Pak? Angin. Mana anginnya Pak? Tunjuk Pak. Tunjuk Pak angin. Mana angin? Sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Seperti juga siksa kubur, tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Malaikat di kanan kiri tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Setan yang menggoda kita, jin yang menggoda kita, terbuat dari apa? Kalau kita kan dari tanah ya. Terbuat dari apa Bapak Ibu? Api, pinter, subhanallah, luar biasa. Dapat hadiah nanti. Kita hadiah, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Pertama dia tepuk tangan ya. Berikutnya nanti minta Pak Sanjaya dia. Menggoda kita api. Oke, kalau dari api, sekarang dari informasi mana Ustazah mungkin bisa jawab? Katanya setan dari api Us. Dari mana tahunya itu Us? Dari Al-Quran kata Bapak. Oke. Api itu warnanya apa Pak? Merah, biru, oh ya, pink. Dek, Pak Nendi mau tanya, kalau setan itu dari api itu merah, biru, segala macam. Sekarang mana lihat ada setan di mana? Bapak yang ngerokok saya pinjam korek boleh Bapak? Nanti Pak Sanjaya korek 1 Bapak. Belum supply Bapak. Dari Al-Quran, berarti Al-Quran bohong. Wah, firman Allah kok bohong? Jangan-jangan kita saja yang ilmunya belum tahu.
khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku terbuat dari api ya Allah, sedangkan Adam itu dari tanah. Buat apa aku menghormati dia? Sombong sekali. Ini moyang singgah setan. Tapi dari api memang Allah katakan itu. Api itu merah, biru, segala macam itu ketika bertemu dengan oksigen, karbon dioksida dan yang lain-lain. Zat azalinya api itu yang pangkalnya korek ini loh Pak. Menurut C.C. James ahli fisika, ngeri banget. C.C. James aku hafal ya. Saya baca di bukunya Muhammad Isadal. C.C. James bilang, eternya api, gerak molekulnya itu paling cepat. Sesuatu kalau zat azalinya gerak cepat itu tembus pandang. Kipas angin, saking cepatnya kita bisa melihat tembus ke belakangnya kipas angin, betul? Betul Pak? Hasan Jaya saya enggak lihat. Gerak molekulnya saya percepat, jadi tembus kan lihat saya. Setan itu sudah terbuat dari api. Zat azalinya api sebelum bertemu oksigen karbon dioksida itu. Seperti bubuk kompor gas, bisa lihat tembus ke besinya nggak Bu? Bisa terus. Bisa lihat tembus ke sini. Gitu? Jadi kalau ada jin dan setan di antara kita ini, itu memang tidak terlihat karena gerak molekulnya cepat seperti angin, itu cepat sekali. Assalamualaikum. Pak Sanjaya Pak. Itulah yang membisiki kita, nggak kelihatan, tapi kalau kita sendirian, itu dibisiki, nggak terlihat. Tahan ya Bapak Ibu nih, ilmu yang menjawab. Berapa tabat yang lalu nggak bisa menjelaskan. Di bukunya Muhammad Isadal sudah ada ilmu pengetahuan mengkonfirmasi kebenaran Al-Quran ayat-ayatnya. Jadi baina hak wal batil, peperangan antara kebenaran dan kebaikan dan keburukan itu akan selalu terjadi. Kita akan selalu digoda. Wis pengen orang rasani tanggone, wis pengen orang ngacak tanggone dibisiki. Wah ini padu kan di komor-komori. Indonesia ini lagi dipecah belah di kompor-kompori antara suku, antara agama, Jawa, non Jawa, Aceh bilang Jawa itu penjajah Jawa atau segala macam. Ada yang pengen jadi separatis, jadi sing Islam, sing Kristen, wah. Karena apa? Karena yang membuat itu nggak cuma jin, tapi juga ada dari golongan manusia yang mau diajak sama itu. Panjenengan nggak usah belajar Al-Quran tebel-tebel gini kan. Surat An-Nas saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil nas. Apa itu? Ya. Yuwaswisu fi sudurinas, yang membuat rasa was-was di dalam sudur, di dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Paham ya Pak? Jadi selain yang nggak kelihatan, ada yang kelihatan juga ngomong kita. Anu wae Pak, lepasan jawab yang lain. Nah gitu, itu golongan manusia. Ada. Faktanya ada dari dulu sampai sekarang. Oh di lingkungan ini nggak ada, di lingkungan ini nggak ada apa ya. Wajah-wajahnya terlihat wah subhanallah luar biasa. Di lingkungan ini ada. Karena apa? Karena Allah telah memilih panjenengan semua tadi kan. Jadi menjadi manusia-manusia yang rahmatan lil alamin, mau bergaul, berkumpul bersama, bersaudara dengan para tetangga. Saling itu, ya kan? Berarti panjenengan semua adalah manusia terpilih Bapak Ibu. Karena panjenengan semua manusia terpilih, tolong tangannya begini semua. Tangannya begini sekarang. Iya. Iya. Ucapkan salaman ya Pak, panjenengan manusia terpilih. Salaman Pak. Selamat ya. Iya. Seduluran selawase lo ya. Seduluran selawase lo ya. Seduluran selawase. Bu, salaman Bu. Seduluran selawase lo ya. Ampun kesulitan. Ya. Dan tradisi halal bihalal ini hanya ada di Indonesia ya. Zaman Bung Karno dulu minta restu sama para kiai, gitu, para agus bicaranya dulu. Oh ya itu kumpulan. Oh Indonesia kan senang kumpul ya Pak. Kumpul, guyub, serawung. Okay. Seperti contoh Kanjeng Nabi, serawung. Jangan elitis. Kanjeng Nabi nggak mengajarkan elitis. Bagi panjenengan yang rajin ngaji, lihat TV segala macam diceritakan, ada yang namanya pembelahan dada Kanjeng Nabi dibersihkan oleh malaikat. Itu pada waktu kapan? Pada waktu kecil. Pada saat dimana
di pasar sama ibunya atau sama kakek neneknya? Enggak. Ketika beliau main sama teman-temannya, didampingi malaikat, betul? Malaikat Jibril, betul? Silakan dicek. Artinya apa? Rasulullah Muhammad sejak kecil itu serawung, dolan. Oke? Nah ini buat anak-anak remaja langsung dihafal gitu. Oh iya, berarti sunah pertama dolan. Jadi kamu kayak gitu. Pak, jangan Pak Nen di sini siaral kayak sunah pertama itu dolan. Maksudnya tidak apa? Tidak namanya sendiri di dalam kamar itu namanya introvert ya. Introvert. Serawung sama tetangga begitu, sama pamannya. Kemudian tentang agama, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Pamannya Nabi sampai meninggal tidak masuk Islam. Apakah Nabi langsung ambil pedang, paman masuk Islam? Kudu masuk. Tak ada contohnya itu. Oke, toleransi, tepos liro. Anak-anak sekarang nggak dapat pelajaran tepos liro, Pak. Betul? Zaman kita KMP kan ada kan pendidikan moral Pancasila. Sekarang nggak ada bahasa tepos liro itu. Saling tenggang rasa. Ini bahasa dulu kan Pak, tenggang rasa. Ya sekolah lah, ketemu. Kalau bahasanya para ulama Jawa itu ngerasa ate rausing rosone kalian, merasakan rasanya apa yang dirasakan orang lain. Dan Nabi begitu, bergaul dengan tetangga, bergaul dengan orang di pasar, itu dengan berbagai multi etnis, multi modus, dagang kan ono sing licik, ono sing jujur, gitu. Mau maksudnya. Dolan ora karo wong saleh tok. Sahabat itu macam-macam, didolani kabeh sama Nabi. Pertama Ali bin Abi Thalib pemuda. Ngira. Utsman bin Affan wong sugih, miliarder. Wah, ngono metu duit, wae metu duit langsung. Dolan. Bilal bin Rabah, budak. Zaman sekarang ada budak enggak Bapak Ibu? Jadi, ojo pilih-pilih menawi dolan kali seduluran. Maka kan Pak. Sekarang seburuk-buruknya pekerjaan itu ada gajinya. Budak tuh enggak, budak tuh kayak hewan di pasar-pasar, ditendang untungnya dibuka, kita kuatin untungnya, kuatin serangkat beras gitu. Dolan sama Rasulullah, gila itu jagoan. Umar bin Khattab jagoan. Masalah kalau sahabat yang nggak sampai lah kita bilang preman gitu ya, ya. Jagoan lah gitu. Itu sedino ra gendut ora tahu rantangannya gatel-gatel loh Pak Umar itu. Wah di sini itu kan. Dolan masih semua tanpa pandang itu yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penerus para nabi yang pertama, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Maka Bapak Ibu sekalian, marilah kita kembali ke fitri dan kita jaga fitri kita. Bagaimana caranya? Tadi seperti Kanjeng Nabi contohkan, baca ayat-ayat Quran yang belum bisa di masjid pasti ada fasilitas ya, daripada pengurus masjid monggo sing batisina. Membaca itu bisa juga Latinnya dulu, di internet juga ada gitu Pak. Bacaannya aksara ini biasa bukan Arab, bisa nggak apa-apa baca. Kemudian apa? Waisak itu menjernihkan jiwa. Sering-sering sholat itu juga menjernihkan jiwa, beribadah. Karena besok yang akan diundur pertama adalah kita yang pertama hisab pertama dalam kubur itu sholat. Ya, agama lain juga punya kan peribadatannya masing-masing kan, gitu kan? Kalau kita ya standarnya itu, jangan sampai kita di bawah standar, barang gampang ini, gitu kan? Nah, teman-teman sekarang ini ada peribadatan sore, pagi, minggu segala macam. Teman-teman dulu ada di kubur dengan kita itu masing-masing. Yang terakhir wayu alimul kita bawa hikmah, mempelajari isi-isi kita. Di internet itu banyak anjuran-anjuran hidup bertetangga bagaimana, mendidik anak bagaimana, bekerja mencari harta yang halal bagaimana, dan lain-lain dan lain-lain. Begitu Bapak Ibu sekalian, sekaos mawon saking kula buat menawi bijaksana kalau saya berpanjang lebar. Doa penutup, Masya Allah. Banyak Ustaz di sini saya lihat itu. Yang lain bagus. Doa penutup, baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan doa ya. Kita campur dengan bahasa Indonesia tidak apa-apa ya, supaya bareng-bareng kita meresapi. Baik anak-anak, silakan konsentrasi yuk, bareng-bareng di sini yuk. Malam ini langit menjadi saksi persaudaraan panjenengan kita semua di perumahan di Trenggalek. Persaudaraan yang luar biasa. Semoga akan menjadi bekal kedamaian di alam dunia, alam kubur dan alam akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah ya Rabbana, terima kasih ya Allah, Engkau telah takdirkan kami memiliki ayah ibu yang hebat, yang bisa mendidik kami dan menjadi orang yang baik dan benar sampai hari ini. Bapak Ibu, masih banyak teman-teman dan saudara kita yang tersesat dan terpeleset. Kita lihat ada kasus-kasus kejahatan, betul? Kasus-kasus ketidakbaikan. Mari kita doakan beliau juga. Ya Allah ya Rabbana, ajaklah pula saudara-saudara kami kembali kepada jalan yang benar, jalan kedamaian, jalan persaudaraan, jalan rahmatan lil alamin. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih Engkau telah mengaruniakan orang tua yang hebat-hebat sehingga kami bisa meniru tauladan mereka untuk mendidik anak kami di perumahan ini. Ya Allah ya Rabbana, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk anak-anak kami ya Allah, jadilah kebaikan pada mereka semua ya Allah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ampunilah pula dosa-dosa antara kami, saudara terdekat, yaitu para tetangga kami ya Allah. Rabbana fir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina hilan lil ladzina amanu ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, hanya Engkau yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibul qulub, sabit qulubina, tetapkan hati kami pada kebenaran dan kedamaian, hidup dengan tuntunanmu, dengan tuntunan Rasulmu ya Allah ya Rabbana. Pertahankanlah iman ini hingga kami mati ya Allah ya Rabbana, seperti Engkau telah perintahkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jangan berikan perbaikan diri kami hanya kepada diri kami saja ya Allah. Likosat nafsi, diri ini sempit, diri ini kecil. Bantulah kami merubah diri kami untuk menjadi yang lebih baik ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami. Rabbana tolonglah al-fisal. Ya Allah ya Rabbana, berilah kebaikan di dunia dan di akhirat nanti untuk kami, anak kami, orang tua kami, tetangga kami, saudara-saudara terdekat kami, saudara kandung kami, dan seluruh umat manusia di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kiranya menghibur, mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.